Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, cara jitu untuk menyembuhkan pembuli dan korban bully seluruh dunia ya. Satu, semua rakyat seluruh dunia ya berdoa mendoakan negaranya masing-masing supaya Tuhan Yang Maha Esa mengganti pemimpin yang adil atau memberikan pemimpin yang adil. Contohnya zaman dulu juga ada pemimpin, ada raja yang gak adil ya, umurnya lebih panjang. Raja yang adil umurnya lebih pendek. Jadi raja yang tidak adil umurnya malah lebih panjang. Kok bisa tahu? Karena nabinya diberi wahyu. Setelah mendengar itu, rakyat-rakyat semua berdoa supaya rajanya yang adil itu diberi umur yang panjang, adapun yang tidak adil diberi umur yang pendek. Jadi artinya kita rakyat itu masih solid ya kalau mau berdoa ya. Makanya saya sarankan seluruh rakyat internasional supaya mendoakan ya, supaya berdoa pemimpinnya itu yang adil itu umurnya lebih panjang ya. Nah, itu berarti masih solid menandakan rakyat-rakyat kan masih banyak orang-orang yang ahli doa ya, makbul doanya. Makanya jangan khawatir ya kalau kita yang rakyat yang paling dibantu, yang paling rendah itu supaya bisa terbantu. Itu solusinya berarti harus pemimpin atau presiden yang adil. Makanya seluruh dunia masyarakat seluruh dunia silahkan berdoa supaya mendapatkan apa itu pemimpin yang adil sehingga rakyatnya nggak dibully ya. Dua, menonton video saya ya, bagaimana cara mencerdaskan dirinya masing-masing sehingga bisa produktif ya, di bidangnya masing-masing secara sistematis sehingga efektif dan efisien. Jadi di video saya ya, untuk mengelola kecerdasan itu sudah ada. Makanya silahkan subscribe dan like, komen sesuai dengan keluarnya, dan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video selanjutnya. Atau
itu di bawah itu ada tulisan selengkapnya, itu di tombol, kemudian scroll ke bawah ada video, itu di tombol, ada video pendek, video panjang, itu silah di atas itu ada tulisan video panjang, ada yang pendek, itu di scroll di tombol, ya di tombol. 3. Memberikan contoh yang mudah difahami sesuai topiknya. Contohnya saya beri contoh para zaman dulu. Zaman dulu kan ada raja yang tidak adil, umurnya lebih panjang. Sebetulnya kalau kita ingin adil, rakyat itu sangat-sangat solid. Ada yang ahli doa, ada yang ulama, ada yang pemimpin, baik mulai rumah tangga sampai tingkat rumah tangga sampai atas. Jadi artinya kalau kita ingin berhasil sebagai rakyat, ya harus mendoakan orang yang marilah orang-orang yang ahli doa, yang makbul doanya, untuk mendoakan negara kita masing-masing di dunia ini, supaya orang-orang yang adil itu umurnya lebih panjang, ya. Pemimpin yang adil, supaya rakyatnya ya nggak dibully. Kalau adil, rakyat yang paling lemah akan malah dibully, malah distres-streskan, malah dibodoh-bodohkan, nggak diberi fasilitas bagaimana supaya sehat, ya, supaya diberi fasilitas pendidikan, ya, begitu. 4. Pakai media yang bisa menjangkau seluruh dunia. Contohnya ini saya juga sudah menggunakan media, yaitu contohnya di YouTube ini kan sudah menyeluruh seluruh dunia, sehingga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ternyata merubah pola pikir manusia jadi produktif, karena secara sistematis, sehingga hasilnya efektif, sarana prasarana efisien. Itu. 5. Silahkan nonton video saya semuanya, ya. Caranya subscribe, like, dan komen sesuai keluarnya, dan tombol loncengnya. Supaya di situ saya bikinkan video yang isinya kecerdasan religius. Itu bagaimana caranya, silahkan nonton supaya kita menjadi religius. Nah, itulah teman-teman seluruh dunia. Jadi saya untuk menggali ini, itu dari zaman ke zaman. Mulai zaman saya masih muda, itu saya itu guru. Sampai sekarang yaitu guru, baik guru rumah tangga atau guru di umum. Itu ternyata saya guru itu merangkap jadi menyelesaikan suatu masalah dari bujang dulu sampai sekarang. Sehingga berhubung saya menyelesaikan masalah di bujang sampai sekarang, kan hafal, ya. Saat telusur setiap gagal, ya, tadinya berhasil, kok gagal lagi, berhasil, gagal lagi. Karena dari zaman ke zaman itu
nggak sama. Nah, setiap saya mengalami kegagalan tuh saya fokus untuk belajar. Akhirnya menemukan yang sistematis, ya, sehingga kerjanya produktif, hasil efektif, ya, sarana prasarana efisien. Nah, sekarang saya sudah menginjak sarana internasional. Nah, makanya ya sekarang saya sudah, tadinya lulus di bawah sampai atas, sekarang sudah menginjak secara internasional, ya, pakai YouTube. Nah, itu kan sangat efisien karena sistematis. YouTube-nya juga menanggapi saya juga menanggapi dia. Nah, dan saya tahu jangkauan mana orang yang membutuhkan ini. Nah, jadi ini saya sudah saya praktekkan secara internasional, ini berhasil sangat efektif, ya, dan sistematis, ya, pakai sistematis, dan saya juga produktif, ya, juga efisien. Ya, itu. Terima kasih. Ya, silahkan subscribe, ya, silahkan subscribe, like, komen, sesuai keluhan Anda, dan tombol loncengnya, dan share. Karena apa? Saya niatnya berbuat bagus, karena adapun rezeki apa saja, apa berupa uang, apa berupa ketenangan hati atau lain-lain, itu ditentukan dari perbuatan kita. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu begitu itu. Lah, seandainya kita nggak baik akhlaknya, kok bisa mendapatkan keberhasilan itu hanya sementara. Setelah itu nanti akan mendapatkan balasan. Kalau merugikan atau menyusahkan orang lain, ya akan diberi balasan. Maka dari itu sudah banyak di sini orang-orang yang menonton video saya, sudah banyak yang tobat, sudah sembuh dari sifat-sifat pembuli, dan sudah sembuh dari korban pembuli. Akhirnya malah tambah meningkat pengalaman, malah lebih pengalaman daripada orang-orang di sana-sana. Terima kasih. Cukup sekian.